Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil islami wa taqwa. Ahmaduhu subhanahu yushinu lil muttaqin al-ubba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Kultum Pintu Langit Universitas Bojonegoro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, yang tak ternilai, yang manusia apabila disuruh menghitung maka tak akan ada yang sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika pada manusia diminta untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan ada satupun yang bisa menghitungnya. Ada berbagai macam nikmat, baik kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam yang masih bersemayam dalam tubuh kita. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa bersyukur dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Atas perjuangan dan dedikasi beliaulah kita sampai saat ini bisa mengenal agama At-Tanwir, agama An-Nur, agama yang bercahaya, agama yang mencerahkan peradaban, yang mencerahkan kebodohan. Semoga kita mendapatkan syafaat di fil yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang ada di negara Indonesia, ada 17 yang spesial dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah 17 rakaat sehari semalam salat 5 waktu. Yang kedua adalah 17 Agustus 1945, hari lahirnya negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah 17 Ramadan yang diperingati sebagai hari nuzulul Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca dalam sejarah perkembangan Islam bagaimana nuzulul Quran dalam beberapa definisi tersusun dari dua kata, nuzul dan Quran. Nuzul berarti dalam bahasa Arab, beberapa ulama mengartikan dari kata nazala, artinya turun, dan ada beberapa ulama yang mengartikan ditampakkan. Dalam secara istilah, nuzul Quran berarti diturunkannya Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya uraikan bahwa di dalam turunnya Al-Quran, beberapa ulama mengatakan ada 3 tahapan, ada yang mengatakan 2 tahapan. Baik yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah fil lauhil mahfuz, sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz, bahwa Al-Quran disimpan di lauhil mahfuz. Tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari lauhil mahfuz fis sama'i dunya. Al-Quran diturunkan dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Inilah yang saya sampaikan pada saat muqaddimah tadi, bahwa di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia.
Itulah sebabnya kenapa di malam 10 akhir Ramadan itu ada istilah malam Lailatul Qadar, di mana Al-Quran diturunkan secara utuh dari surat An-Nas sampai surat Al-Maidah ayat 3 yang terakhir, fis sama'id dunya. Kemudian yang ketiga, baru Al-Quran dari langit dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses yang ketiga itulah yang dinamakan dengan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran dari langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan oleh Rasulullah Muhammad. Itulah yang dinamakan nuzulul Quran. Kemudian, apa yang menjadi keistimewaan nuzulul Quran? Tentu segala sesuatu yang istimewa lahir dari sebuah proses dan waktu yang istimewa pula. Mari kita perhatikan. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan yang istimewa, di bulan Ramadan. Di antara 12 bulan ada satu bulan di mana di dalamnya ada beribu-ribu keberkahan, beribu-ribu berjuta-juta kebaikan, yaitu bulan Ramadan. Segala amal kebaikan dilipat gandakan, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Itulah istimewaan yang pertama. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang dipilih oleh Allah, yang diberikan amanah Allah untuk menerima mukjizat berupa Al-Quran. Dan mari kita perhatikan, kenapa tidak rasul-rasul sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya? Kenapa Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran itu? Meskipun nabi-nabi terdahulu juga ada mukjizat. Misal Nabi Musa diberikan mukjizat berupa tongkat. Perlu kita ingat, apakah kemudian tongkat itu berlaku untuk seluruh umat manusia? Ternyata tidak. Inilah bedanya Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada umat manusia sebagai petunjuk, maka siapapun yang menggunakannya akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan petunjuk dalam hidupnya. Itulah luar biasanya Al-Quran yang kedua. Yang ketiga, bahwa Al-Quran ini disampaikan oleh malaikat Jibril, malaikat yang dijuluki oleh Allah sebagai para pemimpin para malaikat atau Ruhul Amin, sehingga tidak sembarangan. Artinya ini secara khusus Allah menyampaikan kepada Muhammad melalui malaikat, pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Itu yang menjadi keistimewaan kenapa Al-Quran dan nuzul Quran itu menjadi hari yang istimewa dan bersejarah bagi umat Islam. Kemudian yang terakhir sebagai penutup kultum kita pada kesempatan hari ini, apa yang kemudian dapat kita petik pelajaran atas adanya Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Sebagaimana muqaddimah yang saya baca di awal, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas, bahwa Al-Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Kita ibaratkan ketika kita berada di suatu tempat yang tidak pernah tahu dan tidak tahu arah, kemudian kita ada di situ tanpa ada peta, tanpa ada petunjuk, tanpa ada kompas, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi manusia yang tersesat. Turunnya Al-Quran, Allah menginginkan bahwa manusia ini menjadikan rujukan dan petunjuk bagi kita agar tidak menjadi manusia yang tersesat, agar tahu arah, tahu yang baik dan yang buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, dan berisi tentang penjelas-penjelas terkait apa yang telah ditunjukkan. Nah, jadi dalam Al-Quran disebutkan ada penjelasan-penjelasan terkait ayat-ayat sebelumnya, menjelaskan kejadian-kejadian sehingga kita tahu secara betul, dan kemudian disempurnakan dengan adanya hadis Nabi Rasulullah SAW. Yang ketiga, wal furqan, sebagai pembeda, untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang haram dan mana yang halal. Dan tidak akan pernah kita jumpai bahwa dalam ayat Al-Quran itu berselisih dengan ayat yang lainnya. Tidak mungkin ayat yang satu bertabrakan dengan ayat yang lainnya. Itulah keistimewaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ayat 1
dengan yang lainnya saling menguatkan. Tidak mungkin di satu ayat misalkan mengatakan bahwa dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Tidak mungkin di ayat lain mengatakan dihalalkan riba. Nah, tidak mungkin. Jadi ayat Al-Quran satu sama lain saling mendukung. Itulah keistimewaan Al-Quran. Semoga kita bisa mengimani dan meyakini apa yang telah tergariskan dan telah disampaikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quran, sehingga hidup kita menjadi lebih terarah, lebih tahu arah, lebih bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana harus kita hindari. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang beruntung dan fil yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Cukup demikian kultum dari saya. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan, itu datang dari saya pribadi. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalam ya maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.